Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya, insyaallah mudah-mudahan melalui pembacaan maksurat yang kita laksanakan pada sore hari ini, tidak hanya sore hari ini kita baca, tapi setiap hari kalau bisa kita baca setiap pagi dan petang. Insyaallah dengan kita melaksanakan itu, Allah akan menjaga kita dari kejahatan makhluknya insyaallah. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semua dan kita yang semua di sini, termasuk yang berpuasa, insyaallah Allah berikan ganjaran pahala kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sudah barangkali saya serahkan kepada pembawa acara, kepada Ustaz Habibi. Tafadhol. Ya, syukran Ustaz. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Ustaz Admin ya terkait manfaat dari al-maksurat ini sebenarnya begitu banyak ya. Jadi yang namanya zikir itu ya bisa membersihkan hati kita gitu. Jadi kalau seandainya hati kita hari ini masih banyak kotoran-kotoran gitu ya, maka kita harus membersihkannya ya, membersihkannya dengan berzikir. Ya, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang yang hatinya galau, sering susah, gundah gulana ya kan? Maka dengan kata Allah, dengan banyak mengingat Allah, dengan zikir, maka Allah akan tenangkan hatinya insyaallah. Gitu Ustaz. Ya, jadi kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak mengingat Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Termasuk dalam ketika kita belajar gitu ya. Jadi kalau kita belajar itu banyak ketidaktenangan kita itu karena kita memang tidak berzikir, kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bagi anak-anak sekalian yang mungkin masih galau dalam belajar ya mungkin karena memang ingatannya dengan si doi gitu ya, doinya entah siapa gitu ya. Yang jelas kita harus lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah membukakan pintu-pintu ilmu. Betul. Baik. Masuklah kita ke agenda berikutnya yang ditunggu-tunggu ya. Agenda yang sangat luar biasa ya. Dari agenda hari ini yang paling kita tunggu adalah buka puasa sebenarnya gitu ya. Tapi sebelum kita berbuka puasa, ada sedikit tausiah yang akan disampaikan seseorang yang sangat luar biasa gitu ya, yang sangat dikagumi oleh siswanya sendiri gitu ya. Subhanallah ya. Nah, jadi lebih luar biasa lagi. Jadi di Askia ini semuanya luar biasa gitu ya. Nggak ada yang nggak luar biasa gitu ya. Semuanya luar biasa gitu. Apakah itu gurunya, wali kelasnya, insya Allah semua luar biasa. Karena kita meyakini bahwa setiap manusia itu mempunyai keluarbiasaannya masing-masing. Tapi kita bukan sekolah luar biasa gitu ya. Tapi orangnya luar biasa. Takbir! Allahu Akbar! Nah, kita serahkan kepada moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Bapak sekalian. Baik, kita bertemu lagi di acara Iftar Jama'i. Baik, tadi kita sudah melaksanakan pembacaan Al-Masurat ya, dan sudah dijelaskan oleh Ustadz Adnin fungsi dan faedah dari pembacaan Al-Masurat tersebut. Dan kegiatan yang selanjutnya sebelum kita memasuki waktu berbuka puasa, kita akan berbincang-bincang ya, kalau boleh saya katakan berbincang-bincang. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Tausiah dengan sistem berbincang-bincang dengan Mualim Harun yang akan membicarakan tentang ibadah
akhlak dan ibadah, ya, akhlak dan ibadah. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar terlebih dahulu paparan dari Muallim Harun tentang akhlak dan ibadah tersebut. Baik, silakan Muallim Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan mana semoga kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang akhlak dan ibadah ini saya mulai dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fi mizan asqalu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Apa artinya itu, Muallim? Abu Darda radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tak ada yang lebih berat pada timbangan mizan pada hari pembalasan itu daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Berakhlak baik aja Melebihi ya, derajatnya itu hampir sama ya, hampir sama orang yang berpuasa sama yang sholat. Akhlak baik. Masya Allah. Coba. Jadi kita yang puasa hari ini, orang yang tak puasa lah dibilang. Kalau tak puasa kalian tapi akhlak kalian baik, sama posisi kalian sama orang puasa sama sholat. Tapi tak begitu pemahamannya. Kan begitu kan? Puasa dan sholat itu memang suatu hal yang wajib. Ya, Kalau dia puasanya macam puasa Ramadan. ya betul itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan akhlak baik aja lah aku kan. Jangan pula berakhlak aja, tapi nggak ada yang dikerjakan. Sholat tinggal, puasa Ramadan tidak. Jadi maksudnya bersinergi dia. Iya. Jadi begitu akhlak kita baik, insya Allah derajat kita samalah seperti orang yang rajin berpuasa, sunnah maupun wajib. Begitu juga dengan sholat sunnah dan wajib. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita terlebih dahulu tentang akhlak. Banyak kita sekarang bicara akhlak apa itu sebenarnya. Nah, ini dia. Kan begitu kan. Nah, dari segi bahasa, akhlak itu bentuk jamak dari khuluq. Khuluq itu bentuk masdarnya, bentuk apanya? Mufradnya. Jamaknya itu adalah akhlak. Jadi kalau dia bilang jamak akhlak itu jamak apa dalam bahasa Arab? Jamak taksir. Timbangan af'alun. Udah beda lagi nanti kajinya. Kajinya kaji bahasa Arab ini. Gitu ya, kan? Nah, di dalam kamus Munjid berarti arti khuluq itu budi pekerti. Budi pekerti itu artinya akhlak atau khuluq tadi. Atau bisa juga dikatakan perangai, tingkah laku atau tabiat. Karakter juga bisa dikatakan. Masuk ke dalamnya. Nah, tetapi ada ulama yang membedakan tadi ini tentang akhlak tadi. Jadi Ibnu Al-Jauzi menjelaskan bahwa khuluq adalah etika yang dipilih seseorang. Beda ya? Etika yang dipilih seseorang. Nah, jadi akhlak itu atau etika atau tabiat atau perangai yang dipilih seseorang itu baru namanya khuluq. Berarti ada yang bawaan lahir. Bawaan lahir. Nah, bawaan lahir macam mana pula? Kan gitu. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan khalqah, karakter seperti kata Pak bilang tadi, pada dirinya seseorang. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaan dinamakan khayal. Jadi khuluq itu, kenapa dibilang khuluq? Berarti etika yang bisa dipilih. Aku hari ini mau berbuat baik kepada seseorang, santun kepada orang tua, kita yang milih berarti itu akhlak. Tapi kalau memang bawaan badan kita ini anaknya selengean, pecicilan, payah diatur, itu khayam namanya. Jadi sudah bisa dibedakan ya anak-anak mualim sekalian ya. Bahwasanya khayam sama khuluq itu suatu hal yang berbeda. Nah, sedangkan ibadah, apa definisi ibadah? Para ulama akhlak mengatakan, yang dikatakan ibadah itu adalah al-amalu bit-ta'ati badaniyati wal qiyami bis-sara'i. Apa artinya? Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah, berarti badan ini yang bekerja.
dan menyelenggarakan segala syariat hukum. Ingat, kita bicara ibadah ya. Ini definisi ibadah. Jadi mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniah. Jadi bekerja badan. Ibadah itu badan berjalan. Ibadah. Asalkan konsepnya dia untuk hal yang berbaunya ibadah ya. Iya. Misal ya berjalan ke masjid. Iya. Itu ibadah itu. Ibadah. Berjalan aja berarti ibadah. Dan menyelenggarakan segala syariat. Ingat, ada jami, ada maniknya dia. Jadi badan bergerak, tapi tujuannya untuk yang syariat. Berarti nggak bisa kalau kita cuma katakan bahwa sholat itu ibadah. Ya, betul. Puasa ibadah. Betul. Kemudian menunaikan ibadah haji itu ibadah. Betul. Tapi bukan cuma seperti itu ya, Ustaz. Betul. Proses mau ke situ juga ibadah. Gitu. Belajar termasuk juga ibadah. Jadi begitu awak bangun tidur melek sholat subuh, ini niatnya mau apa ini? Mau pergi ke sekolah. Begitu bangun tidur, sholat subuh, mandinya itu ibadah. Mandinya ibadah. Dia pakai baju rapi itu, pakai wangi-wangian lagi, memang sunnah Nabi, ibadah. Berjalan dia naik kereta atau naik angkot, bismillahirrahmanirrahim, sepanjang jalannya ibadah, bahkan dinilai jihad. Sampai datang lagi ke pintu sekolah, cium tangan gurunya, ibadah lagi. Jadi sampai dia datang pagi, sampai dia pulang, itu ibadah terus. Jadi kalau anak-anak mualim merasa gumam kalian datang ke sekolah, kalau kalian merasa malas capek, itu nggak ada nilai ibadahnya jadinya. Iya, betul. Nah, sia-sia aja. Jadi datang ke sekolah itu ikhlas aja, memang tujuan, memang niatnya mau belajar. Dengan keikhlasan itu bisa mendapatkan lebih dari satu itu biasanya. Makanya itu. Jadi kalian sebenarnya sudah menabung pahala ini. Iya, betul. Sedang menabung pahala ini sebanyak-banyaknya. Jadi ikhlas saja datang ke sekolah belajar menuntut ilmu. Baik, azan sudah berkumandang. Silakan kepada anak bapak sekalian untuk berbuka puasa bersama. Yang sudah menyediakan makanan dan minuman di depan sudah dipersilahkan, sudah diizinkan dengan berkumandangnya azan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan iftar jamaah kita hari ini. Anak-anak bapak juga sudah berbuka puasa, alhamdulillah. Baik, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya, maka selesai juga acara atau kegiatan iftar jamaah kita untuk hari ini. Dan terima kasih kepada anak-anak bapak dan bapak ibu guru, walas serta seluruh staf pegawai yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan iftar jamaah hari ini. Terima kasih dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.